Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezaki, NIM 2002030004, Dodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem saraf pada ikan. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis, dan sistem saraf periferi terdiri dari sistem saraf kranial dan spinal. Unit kecil sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Neuron merupakan sel fungsional pada sistem saraf yang bekerja dengan cara menghasilkan potensial, aksi, dan menjalankan impuls dari satu sel ke sel berikutnya. Otak terdapat pada susunan saraf pusat. Otak ikan dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu telecephalon, diencephalon, mesencephalon, metecephalon, dan nyelemphalon. Telencephalon, otak bagian depan yang dibentuk oleh cerebral hemisphere, dan idencephalon sebagai pusat hal yang berhubungan dengan pembauan. Cephalon terletak pada bagian belakang telecephalon. Bagian frontal dari cephalon adalah hipotalamus, bagian dorsalnya epitalamus, dan bagian lateralnya dinamakan talamus. Yang ketiga, mesencephalon. Otak bagian tengah pada semua vertebrata memiliki atap berupa sepasang globus optikus yang bertindak sebagai pusat rileks dan penglihatan. Namun serabut eferen terdiri dari retina. Mesencephalon pada ikan relatif besar dan berfungsi sebagai penglihatan. Mesencephalon, bagian otak paling belakang atau posterior dengan medula oblongata sebagai komponen utamanya. Komponen ini merupakan pusat untuk menyalurkan rangsangan keluar melalui saraf kranial. Sebagian besar saraf kranial berhubungan dengan bagian belakang kepala. Selain dari itu ditemukan juga yang berhubungan dengan bagian tubuh lain. Dari otak sendiri terdapat belasan saraf kranial yang menyebar ke organ-organ sensori tertentu dan otot-otot tertentu. Spinal cord dan saraf spinal. Saraf kranial merupakan lanjutan medula oblongata dan sampai ke depan ekor. Batas antara medula dan oblongata dengan spinal cord tidak jelas. Spinal cord merupakan suatu tabung dari alus pusatnya. Diameter kecil dibandingkan dengan dindingnya. Sekeliling alur pusat membentuk pola yang menyerupai sepasang sayap kupu-kupu pada potongan melintangnya. Sistem indera memerlukan bantuan sistem saraf yang menghubungkan badan indera dengan saraf pusat. Organ indera ialah sel-sel tertentu yang dapat menerima stimulus sel-sel tertentu dari lingkungan maupun dari alam badan sendiri untuk diteruskan
sebagai impuls saraf melalui serabut saraf ke pusat susunan saraf. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.